Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diah, Kepala SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon. SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon adalah di sini salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di Kabupaten Cirebon. Jumlah siswa 2.119 siswa yang terbagi ke dalam 65 rombel dan 7 kompetensi keahlian. Antara lain, kompetensi keahliannya itu yang pertama desain komunikasi visual, yang kedua teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, teknik sepeda motor, 4 teknik kendaraan ringan, kelima bisnis digital, 6 manajemen perkantoran layanan bisnis, dan yang terakhir adalah akuntansi keuangan lembaga. Sekolah kami mendapatkan bantuan SMKPK 2022 dan 2023 juga kami mendapatkan kembali bantuan SMKPK. Sementara di tahun 2023 kami mendapatkan bantuan SMKPK skema reguler lanjutan dan skema pemadanan dukungan yang bekerja sama dengan dunia industri, yaitu CV Mizan. SMKPK kami unggulannya adalah kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Kami berharap dengan adanya bantuan ini, bantuan SMKPK, sekolah kami mendapatkan dari berbagai macam industri selain dari CV Mizan ini. Dan kami juga mendapatkan banyak manfaat dari bantuan SMKPK kali ini. SMK Islamic Center sebelum dan setelah mendapatkan bantuan ini sangat berbeda sekali. Setelah mendapatkan bantuan SMKPK, kami mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini terbukti dari berbagai segi. Yang pertama dari segi pembelajaran. Sebelum dan setelahnya, before dan after, setelah kita mendapatkan bantuan SMKPK. Yang pertama dari segi pembelajaran, sebelum mendapatkan SMKPK kita menggunakan kurikulum 2013 revisi. Setelah mendapatkan bantuan SMKPK kita menggunakan kurikulum Merdeka. Terus ini juga kurikulumnya belum berbasis dunia kerja. Setelah mendapatkan SMKPK, kurikulumnya berbasis dunia kerja. Sebelum mendapatkan bantuan itu belum ada atau baru sedikit sekali adanya guru tamu. Setelah mendapatkan SMKPK, kami juga ada program guru tamu dan banyak sekali ya guru tamu yang ada di sini yang datang setelah adanya program SMKPK itu, yaitu diantaranya ada CV Mizan dari Ahas, Yamaha, Jogja Department Store, dan PT Telkom. Mereka juga datang ke sini untuk ke jurusan masing-masing atau ke kompetensi keahlian masing-masing untuk menjadi guru tamu. Serta kualitas pembelajarannya sebelum mendapatkan SMKPK, kita bantuan SMKPK, kualitas pembelajaran guru banyak yang masih konvensional. Sementara setelah mendapatkan SMKPK, guru-guru banyak mendapatkan pengetahuan atau informasi dari workshop dan lain sebagainya. Akhirnya ada perubahan dalam segi pembelajaran yang masih 70% dari guru-guru itu sudah mendapatkan atau sudah mempergunakan IT pada pembelajaran di kelasnya. Ini juga belum ada sebelum menjadi SMKPK belum ada pemadanan, dan sekarang setelah menjadi SMKPK kita juga sudah mulai ada pemadanan, yaitu khususnya dengan CV Mizan. Yang pemadannya kita juga mulai ya dengan CV Mizan, kita mulai membentuk TEFA, Teaching Factory. Juga selain Mizan, kita juga ada mulai membentuk TEFA itu dengan Ahas, yaitu di TSM, dan dengan PT Telkom di TJKP. Dan untuk karakter siswa pun di dalam ini sebelum SMKPK belum adanya penumbuhan karakter siswa. Sementara setelah kita mendapatkan SMKPK, penumbuhan karakter siswa juga sudah bagus karena dengan adanya kegiatan P5 dan terakhirnya adalah
di akhir tahun pelajaran itu kita juga mengadakan kegiatan, ya puncaknya itu kita mengadakan kegiatan karya siswa. Jadi panen karya siswa P5 yang digelar di sekolah. Selain pembelajaran, kemajuan yang kita dapatkan yaitu dari peningkatan kompetensi GTK. Sebelum mendapatkan SMKPK, kompetensi GTK-nya kita itu baru 1 orang magang guru di industri, yaitu dari TJKT, yaitu di PT Telkom. Sementara setelah mendapatkan SMKPK ada 6 guru yang magang di dunia industri. Sebelum mendapatkan PK juga belum ada guru yang mengikuti upskilling, reskilling di BPP MPV. Sementara setelah mendapatkan SMKPK kita ada 2 guru yang mengikuti kegiatan upskilling, reskilling, yaitu di BPP MPV BMTI dan di BPPV MP Seni Budaya. Kepala sekolah juga sama, sebelum SMKPK kepala sekolah belum mengikuti pelatihan manajerial, sementara setelah menjadi SMKPK kepala sekolah juga mengikuti pelatihan manajerial dan magang di industri, yaitu yang menyelenggarakan adalah BPPVMT BMTI. Itu dari segi peningkatan guru. Sementara untuk kelembagaan BKK juga kita meningkat signifikan. Sebelum SMKPK BKK itu belum dikoordinir secara formal kelembagaannya. Nah, setelah menjadi SMKPK sudah terbentuk kepengurusan BKK dan sudah mulai berjalan kegiatan-kegiatan BKK baik rekrutmen dengan industri yang ada di dalam maupun di luar kota Cirebon. MOU juga sebelum kita menjadi SMKPK, MOU-nya itu hanya industri-industri yang ada di dalam kota dan MOU untuk kegiatan UKK. Nah, setelah kita menjadi SMKPK, MOU-nya kita berkembang dan banyak industri-industri yang sudah MOU dengan kami pihak SMK Islamic Center, yaitu MOU-nya baik penyelarasan kurikulum untuk UKK, rekrutmen, dan yang terakhir adalah PKL itu yang, dan satu lagi pemadanan itu industrinya. Dan untuk tracer study sebelum kita menjadi SMKPK, tracer study kita masih kurang dari 10%. Setelah kita menjadi SMKPK, tracer study kami juga meningkat 100%, yaitu menjadi yang sudah mengisi di tracer study alumninya itu sudah ada sekitar 20-an%. Itu ininya. Dan yang terakhir, sebelum kita mendapatkan SMKPK belum melaksanakan job fair, dan setelah SMKPK itu kita bisa melaksanakan job fair yang diikuti oleh 22 industri baik dalam maupun luar kota Cirebon. Dan untuk yang terakhir, sarana prasarana, peningkatannya untuk sarana prasarana ini belum begitu signifikan sekali, tapi ada perubahan, yaitu dulu kita belum ada ruangan TEVA, sekarang sudah ada ruangan TEVA, yaitu TEVA untuk DKV dan TEVA untuk teknik sepeda motor. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan banyak sekali perubahan yang dapat kita rasakan, yang dapat SMK Islamic Center itu rasakan selama menjadi SMKPK dari berbagai sumber. Hal ini dapat ditunjukkan juga dengan raport pendidikan sekolah yang menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yang bukan cukup lagi, baik sekali, yaitu dengan terbukti dari 8 pilar utama yang ada di raport pendidikan, 7 pilar utama naik dari tahun 22 dan hanya 7 pilar yang turun ini pun masih warna hijau. Dan alhamdulillah
semuanya ini kita di dalam rapat pendidikan kita tidak memiliki warna merah setelah menjadi SMKPK. Alhamdulillah, dan akhirnya kami berharap dengan perubahan-perubahan yang ada di SMKPK itu kami harapkan ke depan tahun 2024 kami juga masih mendapatkan bantuan SMKPK karena kami ingin menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sebelumnya. Dan itu harapan kami, semoga harapan kami dapat terkabulkan dari Kementerian Pendidikan Ristek Dikti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.